Halo semuanya, selamat pagi. Di sini saya Alessandra Teresia dan teman saya Dina Dwi Mirarni selaku perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis di Amerika Serikat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya yang telah berpartisipasi dalam mengerjakan tugas kelompok ini. Yang pertama ada Rahmat Aziz Syaifullah, yang kedua Maranatha Keja Beauty, yang ketiga Fariza Nur Amalia, yang keempat pembicara kedua kita yaitu Dina Dwi Mirarni, yang kelima Rani Krisna Putri, dan saya sendiri Alessandra Teresia Pure Heart, dan yang terakhir Bima Akmal. Yang akan saya bahas pada slide ini yaitu adalah konsep bisnis dan konsep laba. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud memperoleh keuntungan atau laba atas kegiatan tersebut. Prospek keuntungan atau laba yang dihasilkan merupakan salah satu pendorong masyarakat untuk memulai dan mengembangkan bisnis mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang pilihan dan permintaan konsumen. Di Amerika Serikat, mereka tuh menganut sebuah sistem yang bernama sistem kapitalistis, di mana sebuah bisnis itu didirikan untuk mengejar laba bagi pemiliknya. Tetapi, pemilik bisnis ini diberi kebebasan, yaitu bisa mendirikan bisnis baru, mengembangkannya, menjualnya, atau bahkan menutupnya. Dalam mengejar laba pun, bisnis itu harus bisa memperhitungkan apa yang diinginkan konsumen dan apa yang tidak dibutuhkan konsumen. Karena apa? Karena konsumen itu juga memiliki kebebasan untuk memilih suatu produk yang dia inginkan. Seefisien apapun sebuah bisnis tidak akan bertahan jika tidak ada permintaan atas barang atau jasa yang dihasilkannya. Ada dua contoh nih. Yang pertama itu ada toko mesin pembersih salju di Florida, yang itu dimana sangat tidak mungkin ya, karena Florida itu merupakan daerah yang tropis dan dimana tuh terkena sinar matahari terus-menerus ya. Dan jarang sekali ada salju di daerah Florida tersebut. Lalu yang toko kedua itu ada penjual payung pantai di Alaska, di mana daerah Alaska itu merupakan daerah yang bersalju dan tidak mungkin ada pantai di situ. Jadi penjual payung pantai itu sangat tidak mungkin bisa survive di Alaska. Selanjutnya itu ada peluang dan wirausaha. Para pelaku usaha pastinya bisa mengenali peluang emas dalam bisnisnya untuk mengembangkan bisnisnya. Sebagai contoh ya, salah satu toko pengecer atau retail besar menutup usahanya, maka perusahaan lain dapat memetik keberhasilan atas peluang emas yang mereka lihat terkait kejadian ini. Peluang ini itu didorong oleh faktor kebutuhan pelanggan yang tidak dapat terpenuhi karena tidak adanya yang memasuk kebutuhan. Lalu di slide ini kita bisa lihat manfaat bisnis. Manfaat bisnis itu sebagian besar memproduksi barang atau jasa yang dapat mempekerjakan tenaga kerja. Selain itu, mereka juga menciptakan banyak inovasi baru dan membuka peluang bisnis baru sebagai pemasok mereka. Selain itu, iklim bisnis yang sehat juga berpengaruh terhadap kualitas dan standar hidup masyarakat. Selanjutnya itu ada peluang dan wirausaha. Para pelaku usaha pastinya bisa mengenali peluang emas dalam bisnisnya untuk mengembangkan bisnisnya. Sebagai contoh ya, salah satu toko pengecer atau retail besar menutup usahanya, maka perusahaan lain dapat memetik keberhasilan atas peluang emas yang mereka lihat terkait kejadian ini. Peluang ini itu didorong oleh faktor kebutuhan pelanggan yang tidak dapat terpenuhi karena tidak adanya yang memasuk kebutuhan. Lalu di slide ini kita bisa lihat manfaat bisnis. Manfaat bisnis itu sebagian besar memproduksi barang atau jasa yang dapat mempekerjakan tenaga kerja. Selain itu, mereka juga menciptakan banyak inovasi baru dan membuka peluang bisnis baru sebagai pemasok mereka. Selain itu, iklim bisnis yang sehat juga berpengaruh terhadap kualitas dan standar hidup masyarakat.
Lalu selanjutnya kita masuk di lingkungan eksternal bisnis. Lingkungan eksternal bisnis ini membahas bagaimana lingkungan tersebut mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Selanjutnya di sini tuh ada lingkungan bisnis domestik, di mana lingkungan itu merupakan perusahaan beraksi dalam memperoleh pendapatan. Ini ada tabel ya, bisa dilihat sendiri. Di situ ada geografinya. Itu terjadi di suatu negara. Lalu ada kualitas produk atau layanan yang standarnya itu mungkin lebih rendah. Lalu ada unit moneter, di mana kita bergantung dalam mata uang nasional untuk operasi. Lalu ada penelitian, melakukan riset bisnis itu tergolong mudah. Lalu ada investasi, kita investasinya itu dalam modal kecil. Lalu yang terakhir itu ada faktor produksi, di mana ada pergerakan faktor produksi yang bebas dan mudah. Di sini ada lingkungan bisnis global, yaitu kekuatan-kekuatan internasional yang mempengaruhi suatu bisnis. Berikut ada 3 faktornya, yaitu yang pertama, kesepakatan perdagangan internasional, yang kedua, kondisi ekonomi dunia, dan yang terakhir, ketidakstabilan politik. Selanjutnya di sini ada lingkungan teknologi, yaitu semua cara yang ditempuh perusahaan untuk menciptakan nilai bagi konstituennya. Teknologi tersebut itu mencakup yang pertama, pengetahuan manusia, yang kedua, metode kerja, yang ketiga, peralatan fisik, yang keempat, elektronik dan telekomunikasi, dan yang terakhir, berbagai sistem pengolahan yang digunakan untuk mengolah kegiatan bisnis. Selanjutnya di sini tuh ada lingkungan hukum atau politik, di mana itu adalah hubungan antara bisnis dan pemerintah. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi charity atau sosial.
Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya suatu bisnis. Oleh karena itu, jika situasi politik mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada lingkungan sosiobudaya. Jadi lingkungan sosiobudaya ini merupakan kebiasaan atau adat istiadat atau nilai dan karakteristik demografis masyarakat di tempat organisasi yang lagi beroperasi. Proses sosiobudaya menentukan barang dan jasa yang dihasilkan, beserta standar perilaku bisnis yang kemungkinan dinilai dan diterima masyarakat. Lalu di sini yang terakhir itu ada lingkungan ekonomi, di mana ini merupakan kondisi relevan yang terjadi dalam sistem ekonomi pada wilayah yang dimana suatu perusahaan lagi beroperasi. Kondisi relevan ini yang dimaksud itu ketika perekonomian kuat, tingkat lapangan kerja tinggi, dan kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan juga tinggi. Oleh karena itu, orang memiliki penghasilan yang relatif baik dalam kondisi ini. Mereka membeli sejumlah besar produk. Perusahaan yang menghasilkan produk-produk ini memperoleh manfaat dari besarnya permintaan. Perusahaan juga mempekerjakan banyak karyawan untuk memastikan bahwa perusahaan dapat menghasilkan produk dalam jumlah yang mencukupi guna memenuhi permintaan. Perusahaan juga dapat membayarkan upah yang tinggi kepada karyawan. Lalu kita lanjut di sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan sistem yang digunakan suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya bagi warga negara, baik individu maupun organisasi. Perbedaan utama sistem ekonomi terletak pada cara sistem itu mengelola faktor-faktor produksinya. 4 faktor produksi yang mempengaruhi adalah: yang pertama, ada tenaga kerja. Tenaga kerja atau labor terkadang disebut sebagai sumber daya manusia atau human resources. Mencakup kontribusi yang diberikan orang-orang, baik secara fisik intelektual saat berlangsungnya proses produksi. Yang kedua ada modal. Pada saat memulai suatu bisnis,
Modal diperlukan untuk menggunakan tenaga kerja dan sumber daya lain. Modal juga digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan suatu bisnis itu. Lalu yang ketiga ada wirausahawan. Wirausahawan itu adalah individu yang melihat peluang dan mau menanggung risiko yang timbul dari penciptaan dan pengoperasian suatu bisnis baru. Dan yang terakhir, sumber daya fisik. Sumber daya fisik itu adalah hal-hal yang berwujud yang digunakan dalam melaksanakan bisnis mereka. Contohnya, bahan baku, perkantoran, fasilitas produksi, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada sumber daya informasi. Pada zaman sekarang, sumber daya informasi memainkan peran penting di dalam dunia bisnis. Sumber daya informasi sendiri digunakan dalam dunia bisnis untuk peramalan pasar atau memperkerjakan orang-orang dengan keahlian dan pengetahuan khusus. Apa yang dilakukan dunia bisnis atas informasi tersebut akan menghasilkan penciptaan informasi baru atau pengemasan ulang informasi yang ada untuk pengguna baru. Di sini ada jenis-jenis sistem ekonomi. Sistem ekonomi sendiri dapat dibedakan berdasarkan cara pengambilan keputusan atau produksi dan alokasi. Yang pertama di sini ada perekonomian terpimpin, yaitu sebuah perekonomian di mana semuanya itu bergantung pada pemerintahan pusat untuk mengendalikan semua atau sebagian besar keputusan produksi dan alokasi. Yang kedua ada perekonomian pasar. Perekonomian pasar ini didasari oleh kapitalisme yang memungkinkan kepemilikan pribadi atas faktor-faktor produksi dan mendorong kewirausahaan dengan menawarkan laba sebagai insentifnya. Jadi selanjutnya ada perekonomian pasar campuran atau yang biasa disebut mixed market economy. Jadi suatu negara akan menganut perekonomian pasar campuran yang memiliki dua karakteristik yang berbeda tentunya, yaitu karakteristik perekonomian pasar dan karakteristik perekonomian terpimpin. Ketika suatu pemerintahan melakukan pergantian sistem ekonomi seperti perekonomian terpimpin menuju perekonomian pasar, biasanya dimulai dengan menerapkan mekanisme pasar melalui privatisasi atau privatization, yaitu merupakan proses pengubahan perusahaan pemerintah menjadi perusahaan milik swasta.
Dalam sistem setengah terpimpin yang disebut dengan sosialisme, pemerintah memiliki dan menjalankan industri-industri utama tersebut. Lalu kita masuk ke perekonomian sistem pasar. Jadi, perekonomian sistem pasar itu merupakan perekonomian di mana individu-individu mengendalikan keputusan produksi dan alokasi melalui penawaran dan permintaan. Lalu kita masuk ke permintaan dan penawaran dalam perekonomian pasar. Perekonomian pasar terdiri dari banyak pasar yang berbeda yang beroperasi dalam satu perekonomian. Bisnis juga memiliki banyak cara membeli dan menjual produk mereka masing-masing. Miliaran pertukaran terjadi setiap hari antara pelanggan dan bisnis. Selain itu, pertukaran yang terjadi dalam suatu wilayah seringkali mempengaruhi pertukaran di tempat lain. Contohnya, biaya BBM yang tinggi bisa memicu kenaikan harga produk lain, mulai dari pakaian, makanan. Mengapa? Karena setiap bisnis ini sangat bergantung pada BBM untuk mengangkut produk. Jadi di sini kita ditampilkan perbedaan hukum permintaan dan hukum penawaran. Jadi permintaan sendiri itu adalah kesediaan dan kemampuan pembeli untuk membeli suatu produk. Lalu penawaran itu adalah kesediaan dan kemampuan produsen untuk menawarkan barang atau jasa tertentu untuk dijual. Masing-masing dari mereka ini ada hukumnya. Yang pertama itu ada hukum permintaan, yaitu pembeli akan membeli lebih banyak produk ketika harganya turun dan membeli lebih sedikit ketika harganya meningkat. Lalu untuk hukum penawaran, produsen akan menyediakan lebih banyak produk untuk dijual ketika harganya meningkat dan lebih sedikit ketika harganya turun.
Lalu di sini ada mekanisme permintaan dan penawaran. Sebagai contohnya, di sini ada pasar yang menjual pizza. Jika setiap orang di kota bersedia membayar $25 untuk pizza, di mana harga itu relatif tinggi, maka penjual pizza akan membuat pizza dalam jumlah banyak. Tapi, jika setiap orang di kota bersedia membayar hanya $5, yang merupakan harga rendah, maka penjual pizza tersebut akan membuat pizza dalam jumlah yang lebih sedikit. Mekanisme hukum permintaan dan penawaran diperoleh dari riset pemasaran, historis, dan studi penelitian lain mengenai pasar. Mekanisme ini membantu kita dalam memahami hubungan antara tingkat permintaan dan penawaran pada tingkat harga yang berbeda-beda. Jadi kita masuk ke kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, kurva permintaan itu definisinya grafik yang menunjukkan berapa banyak unit produk yang akan diminta pada harga yang berbeda-beda. Sedangkan kurva penawaran yaitu grafik yang menunjukkan berapa banyak jumlah produk yang akan disediakan pada harga yang berbeda-beda. Jadi perbedaan yang kelihatan di sini itu, kalau yang permintaan itu menunjukkan unit yang akan diminta, kalau yang penawaran itu menunjukkan unit yang disediakan oleh penjual. Jadi di pojok kanan bawah itu bisa dilihat grafiknya. Grafik kecil itu garis yang naik ke atas, ke kiri atas itu grafik permintaan, sedangkan kalau yang naik ke kanan atas itu grafik penawaran. Jadi untuk keterangannya, yang garis horizontal di bawah itu yang 5, 10, 12 dan seterusnya itu merupakan unit produk, dan garis yang vertikal yang 500, 1000 dan 1500 dan seterusnya itu harga produk yang dipatok per barangnya. Jadi cara membacanya itu cukup mudah. Jadi misalnya untuk grafik permintaan di harga 2500, jumlah jaket yang diminta oleh konsumen itu ada 5. Setiap penurunan harga semakin banyak jaket yang diminta oleh konsumen. Sama seperti dengan hukum permintaan bisa didefinisikan di grafik ini.
Lalu selanjutnya grafik penawaran. Jadi misalnya dengan harga 2.500, barang yang disediakan oleh penjual itu ada 20. Jika harganya semakin turun, maka barang yang disediakan oleh penjual juga semakin sedikit. Seperti misalnya ini 2.500, disediakan 20. Kalau dengan harga 2.000 disediakan 15 dan begitu seterusnya. Nah, di sini bisa dilihat ada titik potong di harga 1.500 dan di unit produk 12 buah. Nah, di situ tuh namanya itu harga pasar atau harga equilibrium, yaitu harga di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Lalu slide selanjutnya itu ada grafik yang sama, cuma dengan beberapa garis warna-warni, ada merah, kuning, hijau, dan biru. Jadi untuk kurva permintaan itu ada 2 garis, yaitu merah dan hijau. Jadi kalau yang merah itu di sebelah kanannya dan yang hijau itu sebelah kirinya. Jadi jika grafik itu semakin ke kanan atau ke atas itu berarti permintaan itu semakin naik, dan sebaliknya jika grafiknya itu ada di garis hijau atau turun, itu berarti adanya penurunan permintaan. Lalu untuk ada garis warna biru dan kuning untuk grafik penawaran. Jadi jika grafik itu naik ke sebelah kiri, itu berarti adanya penurunan penawaran di garis yang warna kuning itu. Dan sebaliknya, jika garis itu ada di garis yang warna biru atau turun ke kanan, itu termasuk adanya kenaikan penawaran. Selanjutnya ada surplus dan defisit. Apa sih bedanya dari surplus dan defisit itu? Jadi surplus itu adalah situasi di mana kuantitas yang ditawarkan melebihi kuantitas yang diminta, sedangkan defisit itu adalah situasi di mana kuantitas yang diminta melebihi kuantitas yang ditawarkan. Lalu selanjutnya ada perusahaan swasta dan persaingan di perekonomian pasar. Perekonomian pasar mengandalkan sistem perusahaan swasta atau private enterprise system yang memungkinkan para individu untuk mengejar kepentingan mereka sendiri dengan sedikit pembatasan dari pemerintah. Perusahaan swasta mensyaratkan adanya 4 unsur penting, yaitu yang pertama, hak milik pribadi,
yang digunakan untuk menciptakan kekayaan pribadi. Yang kedua, kebebasan memilih. Memilih apapun yang harus dibeli maupun diproduksi. Yang ketiga, laba. Dengan iming-iming keuntungan saat berwirausaha. Dan yang keempat, persaingan. Terjadi ketika dua perusahaan atau lebih berlomba untuk mendapatkan pelanggan. Derajat persaingan memiliki 4 macam, yakni persaingan sempurna dan persaingan monopoli yang menempati kutub ekstrim, serta persaingan monopolistik dan persaingan oligopoli yang berada di kedua kutub tersebut. Berikut adalah tabel derajat persaingan yang mana menunjukkan karakteristik dari masing-masing jenis persaingan. Persaingan sempurna dicirikan dengan perusahaan kecil yang memproduksi produk identik. Ada dua kondisi yang harus terpenuhi agar persaingan sempurna dapat terwujud. Yang pertama, seluruh perusahaan harus berskala besar. Yang kedua, jumlah perusahaan harus banyak. Kondisi ini juga mencerminkan 4 prinsip, yakni yang pertama, produk-produk yang ditawarkan tiap perusahaan begitu mirip. Yang kedua, pembeli dan penjual mengetahui harga pasaran. Yang ketiga, tiap perusahaan mudah keluar masuk dari pasar. Yang keempat, harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Contoh persaingan sempurna yaitu yang pertama, pertanian di Amerika Serikat. Gandum yang diproduksi di satu lahan pertanian sama dengan lahan pertanian lain. Yang kedua, pasar yang menjual kebutuhan masak dan pokok. Persaingan monopolistik dicirikan oleh banyak pembeli dan banyak penjual yang mendiferensiasikan produk mereka dengan pesaing. Strategi diferensiasi mencakup nama merek, desain atau gaya, dan iklan. Perusahaan yang bersaing dapat berskala besar maupun kecil. Berikut contoh pasar monopolistik, yaitu perusahaan makanan seperti KFC, McDonald, dan lain-lain, serta perusahaan kendaraan seperti Honda, Yamaha, dan lain-lain. Persaingan oligopoli dicirikan oleh penjual sedikit yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga produk mereka dan memiliki kendali besar atas strategi mereka sendiri. Tetapi, tindakan yang dilakukan satu perusahaan dapat mempengaruhi penjualan perusahaan lain. Berikut contoh pasar oligopoli, yaitu perusahaan Unilever, Walls, Pons, dan lain-lain. Persaingan monopoli dicirikan dengan hanya satu produsen yang dapat menetapkan harga produknya. Ketika menurunnya permintaan pelanggan, maka akan terjadi kenaikan harga. Di Amerika Serikat, terdapat undang-undang yang melarang praktik dan meregulasikan harga yang ditetapkan oleh perusahaan monopoli alami. Indikator ekonomi. Untuk apa sih indikator ekonomi itu?
Indikator ekonomi digunakan untuk melihat apakah suatu sistem ekonomi menguat, melemah, atau stabil. Pertumbuhan ekonomi, output agregat, dan standar hidup. Pertumbuhan ekonomi adalah adanya kenaikan dalam output agregat. Ketika pertumbuhan output melebihi pertumbuhan populasi, maka akan terjadi 1. Output per kapita, kuantitas barang dan jasa naik. 2. Barang yang tersedia lebih banyak dari perkiraan. Jika kedua hal ini terjadi, orang yang hidup di sistem ekonomi ini akan mendapat keuntungan dari standar hidup. Standar hidup adalah kuantitas total barang dan jasa yang dibeli warga dengan mata uang sistem ekonomi mereka. GDP real dan GDP nominal. GDP real disesuaikan untuk memperhitungkan perubahan nilai mata uang dan harga. GDP nominal diukur dalam nilai GDP dan GNP. GDP adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam periode tertentu oleh faktor produksi. GNP adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi secara nasional dalam periode tertentu tanpa mempertimbangkan faktor produksi. GDP adalah indikator yang lebih akurat karena berfokus dalam faktor produksi. Paritas daya beli. Jika kita sedang menghitung GDP real, kita harus memperhitungkan paritas daya beli, yaitu prinsip bahwa nilai tukar ditetapkan sedemikian rupa sehingga harga produk sama di beda negara. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Faktor utama yaitu produktivitas, di mana membandingkan berapa banyak yang diproduksi dengan sumber daya yang diperlukan untuk memproduksinya. Jika produktivitas meningkat, maka GDP dan GNP juga meningkat. Faktor penghambat. Pertama, neraca perdagangan. Kedua, utang nasional. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah nilai ekonomis semua produk yang diekspor dikurangi nilai ekonomis produk yang diimpor. Prinsip neraca perdagangan ada dua, yaitu positif apabila ekspor suatu negara lebih besar daripada impor. Kedua, negatif apabila impor suatu negara lebih besar daripada ekspor. Neraca perdagangan negatif disebut defisit perdagangan. Indikator ekonomi dari utang nasional. Apa sih utang nasional itu? Utang nasional merupakan jumlah uang yang harus dibayar oleh pemerintah kepada kreditornya. Bagaimana utang nasional berdampak pada pertumbuhan ekonomi? Pemerintah Amerika Serikat menjual surat berharga seperti obligasi karena sangat aman dan pemerintah tidak akan mengalami gagal bayar. Oleh karena itu, pemerintah Amerika Serikat juga bersaing dengan peminjam potensial untuk memperoleh dana pinjaman yang jika semakin banyak akan meningkatkan produktivitas. Stabilitas ekonomi, yaitu kondisi di mana jumlah uang beredar
dan kuantitas barang dan jasa uang diproduksi tumbuh pada tingkat yang sama. Stabilitas dapat terancam oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, inflasi. Terjadi ketika sebuah sistem perekonomian mengalami kenaikan harga yang meluas. 2. Pengangguran. Jika angka pengangguran tinggi, maka dipastikan negara tersebut stabilitas ekonominya terganggu. Yang ketiga, resesi dan depresi. Kondisi ketika GDP menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif selama 2 kuartal. Sekian presentasi yang kami paparkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.